Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya ditemani sama istri saya. Assalamualaikum, Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama nggak kolaps nih. Iya. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menghitung usia kucing. Jadi kalau kita lihat nih di Instagram atau di YouTube saya yang lalu, saya sempat menyinggung tentang bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan beliau memiliki kucing. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyayangi kucing gitu. Karena kami berdua sendiri mempunyai kucing. Yang pertama yaitu Trinil ya. Trinil itu datang di bulan April tahun 2017. Yang satunya bernama Joyo. Nah, Joyo inilah yang kami adopsi dari sahabat kami ya di tanggal 28 Mei tahun 2017. Ingat ya kamu ya? Ingat. Dicatat ya? Karena ada di Instagramnya. Aku sih ingatnya 2017 April gitu aja, sama satu lagi Mei. Karena pas mereka datang itu kan langsung diupload di Instagram. Langsung dibikinin Instagram. Dibikin Instagram Joyo Trinil gitu. Nama Instagramnya Trinil Joyo. Gitu ya. Jadi mereka datangnya sama-sama di tahun 2017. Yang pada waktu itu saya pingin banget punya kucing. Nah, nggak lama setelah itu baru si Trinil datang. Iya, pas Trinil datang tuh beberapa bulan sebelumnya tuh kamu tuh yang beberapa kali bilang ke aku, kok aku pingin banget ya punya kucing. Keinginanku punya kucing tuh kok gede ya, apa kita adopsi. Ya atau apa istilahnya tuh? Beli ya? Iya, beli atau apa istilahnya? Bayar mahar atau apalah. Gitu-gitu kan, tempat gimana ya gitu-gitu. Tiba-tiba datang nih si Unyil kucing. Kucuk. Kamu lagi ngobrol sama Hans di sebelah. Terus dia datang langsung naik ke pangkuan kamu gitu ya? Iya, naik ke pangkuan. Der, ini ada kucing, ada kardus nggak? Gitu. Aku lagi di belakang. Panik masalah kardus. Ini taruh mana ya? Gitu ya, lucu lah. Nanti dilihat ya, ada di Instagram ya. Ada banyak foto-foto. Terus yang kedua si Joyo ya. Jadi selang berapa bulan? 2 bulan ya. 2 bulanan Mbak Arti yang nawarin kan. Iya. Mbak Arti punya kucing Anggora. Kucing Anggoranya kawin sama kucing kampung. Punya anak berapa ya? 4 apa 5 apa 6 gitu. Nah, yang satu-satunya warna orange itu ya cuma si Joyo. Yang lainnya putih orange gitu. Iya. Dan yang memang ya paling istimewa lah. Akhirnya si Joyo yang diberikan kepada kita gitu ya. Iya. Thank you Mbak Arti. Alhamdulillah nih Joyonya masih sehat sampai di hari ini. Joyo Trinil terutama ya, datang ke rumah kita itu kira-kira usia berapa itu yang sampai hari ini saya ini usia berapa Trinil waktu itu? Masih ingat nggak? Kan ada riwayat apa ya yang bisa kita tahu? Iya, jadi waktu Trinil datang, itu kan kita tuh akhirnya sepakat, kan sempat gini, kita intip, kita taruh di luar, terus kita pagi-pagi bangun tidur kita intip, masih ada, belum kabur gitu kan. Kita bilang malamnya, kalau dia pagi-pagi besok masih ada, berarti emang jodoh kita rawat gitu kan. Udah tuh ternyata masih ada. Akhirnya kita bawa ke vet, ke dokter hewan. Dokter hewan itu yang menginformasikan bahwa kalau dilihat dari gigi, jadi dokter tuh kayaknya ya nggak tahu ya keilmuannya bagaimana, tapi salah satu indikatornya tuh umur gigi. Ini kayaknya baru 2 bulan nih Pak, Bu, gitu. Baru kita tahu, makanya berarti kalau gitu dia lahirnya Februari nih, karena dia datangnya kan April kan. Iya, benar. Satu momen mungkin yang kita inget ya Dir ya. Waktu Trinil kabur. Iya. Lewat gang. Iya, ya ampun. Akhirnya dia ada di antara tukang-tukang yang lagi ngerenovasi rumah sebelah. Pak, lihat kucing nggak Pak? Kucing.
Terus tiba-tiba tangannya diangkat, yang ini Bu, gitu. Ah iya itu kucing saya. Dan kucing yang masih kecil gitu, itu kan belum boleh dimandiin ya. Jadi dia tuh masih dekil gitu. Iya, Karena iya, belum, benar. dokternya juga bilang ini jangan Harus dimandiin dulu nunggu ya 1 Bu. tahun ya. Nunggu ya mau deket-deket 1 tahun lah. Oh. Akhirnya dia pertama kali kita grooming itu kan belum genap setahun. Oh belum genap belum setahun ya? belum Itu malah aku 8 lupa. bulan apa 9 bulan udah kita mandiin akhirnya dia. Nah itu tentang Gitu. Trinil ya sahabat semua. Kemudian tentang Joyo. Joyo itu saya ditelepon Mbak Arti. Mbak Arti sahabat kita juga. Dia nawarin ini ada kucing nih kalau mau diambil. Ya singkat cerita saya langsung ngambil Joyo di rumahnya Mbak Arti. Kemudian nggak boleh masuk rumah dulu karena si Joyo ini harus diperiksa dulu di vet juga gitu ya. Nah kebetulan kelebihannya Joyo pada waktu itu adalah berjamur. Iya. Kita nggak ngeh loh pertama kali kayaknya. Nggak ngeh, kita nggak ngeh. Tapi memang pada waktu itu Joyo dipisahin sama Trinil karena dokternya cuma bilang kalau kucing baru jangan disatuin. Iya. Setelah sebulan baru boleh disatuin. Iya. Ya jadi intinya banyak drama di situ. Joyonya kena jamur, Joyonya sembuh, Trinilnya berjamur. Wah itu mah itu banget. Luar biasa ya kita berdua ngerawatnya ya, terutama kamu ya Dir, telaten banget tuh mukanya Trinil diobatin. Sampai nular loh jamurnya. Iya kita sempat kena ringworm ya namanya ya, di tangan itu ada. Dan cuma nggak berbahaya juga kok tapi. Yang lucunya dulu waktu masih kecil-kecil si Joyo itu yang sering dibully sama Trinil, ditiban-tiban gitu kan? Iya karena Joyo masih kecil. Trinil udah agak tinggi gitu. Agak tinggi benar. Nah sekarang kebalikannya nih karena Joyo sekarang badannya lumayan gede ya. Lumayan bohai, Trinil mah langsing-langsing aja. Iya, karena Trinil kategori kucing putih yang memang kalau menurut dokter ya segitu-gitu aja, mau sampai setua apapun aja. Ya segitu aja gitu. Sekarang gantian Trinil yang sering dibanting sama Joyo. Iya, dan itu ritual itu selalu dilakukan tiap malam. Dan satu hal lagi, kita mempunyai komitmen bahwa kita sepertinya tidak sanggup kalau akhirnya mereka kawin kemudian beranak pinak gitu ya. Oh iya, waktu itu ada pilihan ya. Ini mau dikawinkan sampai mereka beranak pinak atau gimana. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk mensteril keduanya ya. Betul, karena kita merasa ini kan tanggung jawab kita ya. Maksudnya kasih makan, kasih kesehatan gitu ya. Perawatan terbaik lah. Nah kalau kita sanggup nggak nih kalau mereka sampai kita beranak juga mengukur kemampuan gitu, nanti standarnya akan sama enggak yang kita berikan gitu kan. Jadi wah kayaknya akan repot gitu. Ya udah kita memutuskan untuk mensteril mereka deh gitu. Iya. Nah sahabat semua, singkat cerita nih, Joyo Trinil ini udah di rumah pintu merah ini selama 6 tahun. Nggak berasa ya 2017 ini kan 2023 kan. Benar 6 tahun. Iya. Nah pertanyaannya adalah 6 tahun di sini berarti 6 tahun usia Joyo Trinil berada di rumah pintu merah itu, apakah memang benar-benar itu usianya mereka? Iya. Nah itu di kemarin. Iya. Wah ini sebenarnya usianya Joyo Trinil berapa sih gitu. Iya. Sempat ada informasi-informasi tapi kok saya nilai simpang siur. Nah ini kalau kita share mungkin bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di luar sana yang juga memiliki kucing. Ya, jadi banyak teman-teman yang datang ke sini yang ya teman-teman circle terdekat kita lah pasti tahu banget tentang Trinil dan Joyo. Orang kantorku yang terdekat juga tahu Trinil Joyo. Dulu juga di STC waktu masih di situ mereka punya fanbase. Jadi penghuni STC pun teman-teman di STC tuh kenal yang namanya Trinil Joyo karena beberapa kali sering dibawa Mas Wiwit ke STC. Sering ya kan? banget jadi duta-dutanya. Sering dipinjem dibawa ke sana ke sini. Aku yang sampai pernah lepas sampai mau naik eskalator. Aduh itu aku dengernya sampai
dredeg gitu. Nah, mereka sering tanya, Joyo tuh sama Trinil udah berapa tahun ya gitu. Udah 6 tahun. Oh, jadi umur mereka udah 6 tahun ya. Nah, ternyata tidak begitu ya. Hitungannya nggak begitu. Gitu. Jadi dari literatur yang saya dapat nih sahabat semua, dan ini pedoman menghitung usia kucing ini sudah disepakati oleh American Animal Hospital Association. Ada juga International Cat Care. Sama yang terakhir ini apa? American Association of Feline Practitioners. Ya. Mereka mempunyai satu rumusan yang menurut saya nggak susah ternyata. Jadi gini, Dir. Usia 1 tahun kucing itu sama dengan usia 15 tahun pada manusia. Oke. Teenagers. Ya, usia 2 tahun kucing itu sama dengan usia manusia di 24 tahun. Untuk usia 2 tahun ke atas, jadi 3, 4, dan selanjutnya, itu tinggal ditambahkan 4 tahun dari usia yang 2 tahun tadi. Jadi tinggal tambahin 4. Iya, jadi kalau usianya 3 tahun, berarti 24 tambah 4, 28. 28. Gitu ya, jadi kelipatan 4. Ternyata itu yang menjadi perhitungan para peneliti itu mengenai usia kucing, gitu ya. Nah, para peneliti atau orang-orang yang memang mengelompokkan kucing ini dari sisi usia itu memiliki kategori-kategori juga ternyata. Nggak, tunggu bentar, berarti Trinil Joyo itu umurnya 40 tahun sekarang ya? Oh iya. Iya, kalau kita ngomong 6 tahun, 6 tahun kalau ini, iya. Kan 24. Iya, 40 tahun. 40 tahun. Wow, 40 tahun. Dan sekarang ada background lagi pup. Joyo itu. Iya. Jadi 40 tahun udah usianya mereka. Dan selain itu tadi ya kembali lagi ke para ilmuwan itu, mereka mengkelompok-kelompokkan usia-usia kucing ini, Dir. Ya. Jadi kalau usia 1 sampai 6 bulan mereka bilangnya kitten. Oke. Nah, 1 sampai 6 bulan usia kucing itu sama dengan seperti usia manusia 1 sampai 10 tahun. Kemudian 7 sampai 2 tahun itu disebutnya kucing muda. Itu back sound-nya pasir. Joyo. Ini otentik berarti kita punya kucing. Iya. Jadi kucing muda itu di usia 7 bulan sampai 2 tahun. Kalau di manusia itu usia berapa tuh? 12 sampai 24 tahun ya. Kemudian ada usia prima. Nah, usia prima itu 3 sampai 6 tahun. Itu kalau di manusia kurang lebih usianya 28 sampai 40 tahun. Kamu tuh usia prima, Joyo. Iya. Kemudian ada usia dewasa yaitu 7 sampai 10 tahun. Itu kalau di manusia usianya 44 sampai 50 tahun. Kemudian ada kucing usia senior yaitu usia 11 sampai 14 tahun. Kalau di manusia itu 60 sampai 72 tahun. Kemudian ada juga usia lansia, ya. Lansia itu 15 tahun ke atas. Jadi kurang lebih kalau di usia manusia itu 76 tahun ke atas, Der. Wah, udah sepuh ya. Udah sepuh. Alhamdulillah Jaya Trinil masih sehat sampai di hari ini ya, nemenin kita. Nah, tapi kok bisa hitungannya seperti itu tuh gimana tuh, Der? Jadi para ilmuwan ini mengcompare dengan manusia. Oke. Ya, jadi dilihat nih, ternyata pada perkembangannya kucing itu lebih cepat menua di 2 tahun pertama. Oh. Setelah 2 tahun pertama, usianya stabil. Oke. Makanya ketika stabil, pertambahan 4 tahun di usia manusia itu juga lebih perputarannya lebih stabil gitu. Stabil. Joyo, sayang. Hey, Joyo, sini. Joyo, sini. Oh gitu, ya. Berarti kelipatan selanjutnya dia lebih stabil dibanding 2 tahun di awal. Melihatnya secara fisik gitu ya.
Secara fisik, jadi fisiknya kalau dibandingkan dengan manusia, itu tadi 2 tahun pertamanya lebih cepat penuaannya, selanjutnya lebih stabil gitu kan. Nah, jadi itu ilmu yang mempelajari itu namanya ilmu fisiologi. Oh, oke. Ya, ilmu yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan di apa namanya, di hewan maupun di manusia. Nah, sekarang ini kan kita bicara dari tadi kan Trinil Joyo, berarti kan kucing yang berada di dalam rumah ya, di lingkungan rumah. Nah, kalau misalnya yang hidup liar gitu, yang stray cat yang di luar sama kucing piaraan kayak Trinil Joyo itu bisa mempengaruhi usia juga nggak kira-kira? Bisa, ternyata penelitian yang dilakukan oleh tadi itu badan-badan perkucingan itu tadi menunjukkan bahwasanya kucing yang indoor itu relatif memiliki umur yang lebih panjang. Oke, sepanjang dia memang nggak ada penyakit bawaan ya. Nggak ada isu penyakit bawaan. Sini. Jaya, sini. Sini. Oh ya, karena kucing di luar atau stray cat itu rentan ya terhadap penyakit ya. Belum lagi penyakit virus yang dibawa udara, dibawa udara dan dibawa kucing lain, gitu kan. Sehingga bisa jadi mereka sangat fatal juga kalau udah kena penyakitnya dia. Nah, ini pertanyaan ini aja sih, pertanyaan tergelitik aja gitu untuk menanyakan. Kan ada muri gitu kan, ada Guinness Book atau apa, kan suka ada kucing berbuntut paling panjang gitu ya, berbulu panjang, paling gendut, dan sering banyak kejuaraan juga kan. Nah, kamu sempat searching juga nggak kucing tertua gitu-gitu masih hidup nggak sampai sekarang, atau pernah ada nggak ada kucing paling jadi tua kalau tuh umurnya berapa? Menurut Guinness Book of Record itu, internasional nih berarti? Ya, internasional. Dia ada di Texas. Karena kan ini berkaitan sama usia. Jadi juga nyari nih, kira-kira usia kucing paling tua yang tercatat sampai di hari ini tuh siapa gitu. Ternyata ada namanya Cream Puff. Dia di Texas. Krem gitu warnanya. Iya. Nanti saya tampilkan gambarnya. Warnanya krem gitu? Enggak juga sih, putih ya, tapi ada coklat-coklatnya gitu. Gendut gitu kucingnya. Berapa usianya? 38 tahun usia manusia. Berarti itu ekuivalen dengan 168 tahun usia kucing. Jadi disebutkan di situ bahwasanya si Cream Puff ini lahir di 3 Agustus 1967. Bintangnya Leo. Bintangnya pasti keren deh tuh dia kucingnya. Kemudian dia meninggal di 6 Agustus tahun 2005. Oh, 3 hari. 3 hari setelah dia ulang tahun dia meninggal gitu. Dia meninggal di usia yaitu tadi 168 tahun. Itu yang pertama. Dia usianya 38 tahun. Setara dengan usia manusia 168 gitu kali ya. Bukan dianya yang 168. Oh iya, sorry kembali. Jadi dianya usia 38. Kalau manusia itu 168. Sudah usia 138. 168, iya. 168, iya benar. Terus yang kedua ada namanya kucing baby. Dia lahir tahun 1970 dan dia wafat di tahun 2008 ya. Sama usianya 38 tahun. Dua-duanya ini ada di Amerika semuanya. Oh, di Amerika dua-duanya. Ya, lepas dari itu semua mungkin yang harus yang kepingin kita sharing di sini adalah kita respect terhadap sahabat-sahabat kita atau orang di luar sana yang care terhadap hewan-hewan yang ada di luar sana ya. Hewan baik liar, itu kucing atau anjing atau apapun lah. Burung, iya benar. Yang mereka mau meluangkan waktu, tenaga dan uang untuk merawat mereka semua itu ya. Luar biasa sih. Karena di luar itu yang harus kita ketahui banyak sekali orang-orang yang menyiksa hewan. Ya, kalau kita jumpai di sosial media gitu, itu ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang penyumbang konten terbanyak untuk
konten menyakiti hewan. Aduh, merinding aku. Iya. Ini ada penelitiannya juga, cuma mungkin itu lain waktu lah kita bahas. Makanya hormat kami berdua kepada sahabat-sahabat di luar sana yang memang mau meluangkan waktu untuk kakak kita sendiri, Mbak Rina. Iya, Mbak Rina melakukan itu ya. Hatinya selembut luar biasa. Kalau ketemu kucing yang kekurangan atau apa di pasar, bisa dimandiin ya, dilap pakai tisu basah. Habis itu, ya itu memang dari dalam ya, Dire. Iya, temanku sampai beli lahan di sebelah rumahnya, itu khusus untuk kucing yang dia temukan di jalan yang tidak berdaya gitu. Dari misalnya kayak abis kakinya kelindes gitu ya, terus dia bawa ke dokter, sama kayak Mbak Rina kan juga gitu, diobatin, akhirnya dia kan nggak tega untuk ngelepas ya, akhirnya dia tampung dan banyak dia punya, kayak Sofia Lacuba kan juga gitu. Dia punya banyak kucing dan punya banyak anjing. Itu rata-rata juga karena rescue gitu. Dia dan anaknya itu banyak deh. Banyak banget yang kayak gitu. Kamu juga pernah sama Nana waktu itu ke satu kawasan. Oh iya, itu di pemakaman Cina yang ada di Jakarta Timur. Itu ada ibu-ibu yang memelihara 40 kucing. Masya Allah, di situ. Jadi ibu-ibu ini datang dari rumahnya khusus untuk ke situ setiap harinya, cuma untuk memberi makan, mengobati yang sakit gitu ya. Dan ibu ini sempat cerita sama saya sebulan itu ibu ini mengeluarkan dana kurang lebih itu 5 juta ke atas cuma untuk memelihara itu kucing-kucing yang ada di situ. Biasa deh. Baik sahabat semua, saya kira sampai di sini dulu ya, Dir ya. Kita seru ya kalau ngomongin nggak ada habisnya tentang Anabul ini. Semoga cerita kita bisa menginspirasi kita semua. Amin. Dan stop untuk membuat konten tentang penyiksaan terhadap hewannya. Iya, betul. Ya, baik, segitu dulu. Saya Wiwit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.